Selamat pagi teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini saya membuat video interaktif untuk jadi panduan bagi mahasiswa untuk mencatat dan juga merangkum beberapa instruksi yang akan disebutkan pada akhir materi ini terkait dengan seni membaca dan juga seni memahami. Sebelum saya masuk ke dalam topik ini, saya akan memberikan sedikit prolegomena dasar terkait dengan 4 aspek academic skills. Yang pertama, kemampuan untuk membaca. Yang kedua, kemampuan untuk menulis. Yang ketiga, kemampuan untuk mengkomunikasikan. Dan yang keempat, kemampuan menempuh studi selama proses pembelajaran di kampus. Membaca itu memang wajib bagi mahasiswa karena ada hal penting yang nanti memiliki kaitan dengan tugas-tugas dia sebagai mahasiswa, terutama dalam konteks menulis artikel ilmiah, kemudian artikel yang juga dipublis di berbagai jurnal maupun juga buku, antologi, bunga rampai, dan lain sebagainya. Mahasiswa juga mengkomunikasikan karya-karya itu dengan berbagai cara dan bentuk. Dan pada akhirnya dalam konteks menempuh studi, mahasiswa mampu mengelola waktu, mengatur waktu, menyelesaikan tugas, dan mengikuti proses perkuliahan sampai dengan selesai dengan mematuhi peraturan-peraturan akademik yang ditetapkan oleh institusi. Nah, kita masuk kepada materi singkat tentang seni membaca dan memahami. Kita tahu bahwa membaca adalah aktivitas yang melibatkan 3 aspek penting. Yang pertama, tendensi keilmuan, yang kedua kemauan, yang ketiga tanggung jawab akademik. Setiap mahasiswa punya tendensi keilmuan, artinya buku-buku yang dibaca itu terkait dengan ilmu apa yang hendak dia dalami. Itu pun juga kalau ada kemauan. Yang ketiga tanggung jawab ini terkait dengan tugas-tugas yang diberikan. Artinya kalau dosen pengampu mata kuliah memberikan tugas, maka itu merupakan tanggung jawab akademik karena di situ akan diambil nilai. Membaca itu erat kaitannya dengan memahami makna dalam bacaan dan juga menarik kesimpulan. Ini umum yang perlu kita pahami bahwa setiap bacaan itu pasti ada makna dan kita menarik kesimpulan dari apa yang kita baca. Kemudian membaca dan latihan berpikir itu sangat koheren karena di situ ada proses memahami, menafsir, dan juga merangkum. Memahami itu umum, kita baca, kita pahami isinya, tujuan, maksud, dan lain sebagainya. Tapi kemudian juga kita menafsir apa sebenarnya yang dia maksudkan oleh penulis dalam tulisannya. Yang ketiga, merangkum, memang itu aspek terakhir dari apa yang kita baca, kita tafsir. Dan kita merangkum atau mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca. Itu nanti kemudian terkait dengan tulisan-tulisan yang akan dipublikasikan maupun juga dalam komunikasi di ruang akademik. Nah, buku sebagai sumber informasi tentu memuat tentang pengetahuan, ilmu, dan lain sebagainya, merupakan bagian dari kemampuan membaca buku. Ada juga manfaat-manfaat yang beragam yang kita bisa dapatkan dari buku itu, sehingga kita bisa meningkatkan potensi akademik. Mahasiswa yang memang punya kapasitas atau diberikan tugas oleh dosen untuk membaca buku, memang itu seyogyanya dilakukan karena itu akan terkait dengan bagaimana dia mengolah data, mengolah informasi, mencari makna, menafsir, memahami, mengambil kesimpulan. Dan terutama kalau mahasiswa menulis artikel ilmiah, dia harus bisa membaca sumber-sumber referensi, baik buku maupun juga jurnal-jurnal yang berbasis online atau buku-buku referensi yang memang diwajibkan sebagai buku standar akademik. Maka sebagai tugas yang kemudian akan dituangkan dalam diskusi interaktif ataupun juga nanti seminar Sokratik dalam konteks mengusung berpikir kritis dan juga open minded, mahasiswa perlu merangkum seni membaca buku berdasarkan dengan pengalaman pribadi. Di sini utamanya mahasiswa memberikan apa sih seni membaca buku itu sesuai dengan yang dialami. Mahasiswa kemudian mencatat hal-hal penting
tentang membaca sebagai potensi berpikir kritis untuk didiskusikan dalam kelas, bertukar pikiran, dan juga ada dialog interaktif. Lalu mahasiswa mengeksplorasi tema-tema penting apa dalam bacaan yang dia baca. Tentu tugas membaca ini terkait dengan program studi teologi. Yang berikutnya menjelaskan pengaruh membaca, apa yang dirasakan oleh mahasiswa dan pengaruh apa yang didapatkan ketika dia membaca buku. Dan yang terakhir, mahasiswa menunjukkan perubahan sikap, komunikasi, dan pengetahuan. Karena proses ini, proses membaca, proses menulis, proses mengkomunikasikan, dan proses menempuh studi adalah keempat aspek penting yang memang perlu disadari oleh mahasiswa. Memang 3 aspek mendasar, membaca, menulis, mengkomunikasikan, ditambah dengan 1 aspek suplemen yang sangat penting juga, yaitu proses menempuh studi. Artinya dalam totalitas proses studi yang dilakukan oleh mahasiswa, dia memang wajib mengikuti perkuliahan, dia wajib mengerjakan dan menyelesaikan tugas, dan wajib mengatur waktu belajar. Demikian materi singkat ini kiranya menjadi perhatian bersama, dan kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya dalam diskusi atau dialog interaktif. Terima kasih.